5 kontroversi pemain timnas Indonesia yang bikin geleng-geleng kepala sepanjang 2023. 2023 hampir berakhir dan banyak sekali momen-momen yang terjadi di tahun tersebut. Perjalanan timnas Indonesia di 2023 pun penuh liku-liku. Menariknya ada sejumlah kontroversi pemain skuad Garuda yang menghiasi 2023 hingga menjadi pusat perhatian oleh para pencinta sepak bola tanah air. Lantas, apa saja kontroversi itu? Berikut 5 kontroversi pemain timnas Indonesia yang bikin geleng-geleng kepala sepanjang tahun 2023. 5. Sadil Ramdhani versus netizen. Sadil sempat bikin heboh di Juni 2023 lalu karena unggahannya di media sosial. Winger timnas Indonesia itu panen kritikan netizen usai sebut pemain naturalisasi sebagai pendatang. Perlu diketahui awalnya Sadil mendapatkan kritikan dari netizen karena permainannya di timnas Indonesia tak sebagus kala itu dia membela klub Malaysia, Sabah FC. Gerah karena permainannya di timnas Indonesia dikritik, Sadil akhirnya buka suara. Tapi pernyataan winger Sabah FC itu justru membuat netizen geram. Seharusnya kalian support dan dukung, bagaimanapun mereka membela kebanggaan kita semua. Yang kalian dukung hanya pendatang dan dieluk-elukan, kata Sadil di media sosialnya pada Juni 2023 lalu. Perkataan di atas itulah yang membuat netizen geram. Tak lama, Sadil pun pada akhirnya meminta maaf. 4. Adu jotos di final SEA Games 2023. Timnas Indonesia U22 mencetak sejarah usai memenangkan SEA Games 2023. Sebab medali emas yang diraih di Kamboja usai mengalahkan timnas Thailand di final itu merupakan medali emas pertama timnas Indonesia setelah 32 tahun penantian. Hanya saja dalam proses meraih medali emas itu, ofisial timnas Indonesia U22 sempat adu jotos dengan kru timnas Thailand akibat panasnya laga final. Kericuhan itu tercipta setelah adanya selebrasi mengejek hingga kedua belah pihak emosi. Manajer timnas Indonesia U22 Sumarji bahkan terlihat jelas terkena pukulan ofisial Thailand. Beberapa pemain Thailand dan timnas Indonesia pun terlibat insiden tersebut. Terlepas dari kericuhan tersebut, timnas Indonesia U22 pada akhirnya menang dengan skor 5-2 atas Thailand lewat drama babak tambahan. Ada 3 pemain kena sanksi AFC. Imbas dari kericuhan di final SEA Games 2023, Federasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan sanksi untuk pihak Thailand dan Indonesia. Untuk timnas Indonesia U22, AFC menghukum 3 pemain yakni Taufan Muslihudin, Titan Agung, dan Komang Teguh. Sementara itu, 4 ofisial timnas Indonesia U22 juga terkena sanksi. Gara-gara sanksi itu juga Titan Agung dan Komang Teguh batal bela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 meski sudah didaftarkan. 2 kalah 1-5 dari timnas Irak. Timnas Indonesia memiliki kepercayaan diri yang tinggi saat memulai perjuangan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab Garuda tengah dalam tren manis, terlebih usai membantai Brunei Darussalam masing-masing 6-0 di 2 leg laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Akan tetapi saat memulai perjalanan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pasukan Sintayong justru menelan kekalahan memalukan. Bermain di Basra International Stadium, timnas Indonesia takluk 1-5 dari timnas Irak. Hasil melawan Irak itu menjadi kekalahan terbesar Sintayong selama melatih timnas Indonesia. 1. Makan mie instan.
Sebagai atlet, para pesepak bola jelas menjaga makanan mereka, terutama untuk para penggawa timnas Indonesia yang dijaga ketat pada pola makan dan banyak hal lainnya demi bisa memaksimalkan saat turnamen berlangsung. Akan tetapi masih ada pemain timnas Indonesia yang tidak disiplin hingga melanggar sejumlah aturan, termasuk memakan makanan instan seperti mie, seperti yang dilakukan Witan Sulaiman yang terekam dari kamera Marcelino Ferdinand. Naasnya lagi, kejadian Witan ketahuan makan makanan mie instan itu berlangsung ketika timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Antalya, Turki sebagai persiapan menghadapi Piala Asia 2023. Jai Ijaz sah jadi WNI, kekuatan timnas Indonesia bertambah. Pemain keturunan Jai Ijaz sudah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Pengambilan sumpah WNI Jai Ijaz dilaksanakan di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang pada Kamis 28 Desember 2023. Sumpah WNI dari Jai Ijaz diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu dilanjutkan pembacaan sumpah WNI di atas kepercayaan yang dianut pemain kelahiran Belanda tersebut. Dia hadir ke Kanwil Kemenkumham DKI menggunakan setelan kemeja putih yang dibalut jas hitam dan dasi merah. Jai Ijaz bisa memenuhi jadwal pengambilan sumpah hari ini mengingat jadwal kompetisi yang tengah longgar. Venezia FC yang berlaga di Seri B 2023-2024 sedang memasuki jeda kompetisi hingga pertengahan Januari 2024. Venezia FC baru akan kembali bertanding pada pekan ke-20 Seri B 2023-2024 menghadapi Sampdoria pada Minggu 14 Januari 2024. Kini Venezia untuk sementara berada di urutan kedua klasemen dengan koleksi 35 poin. Terpaut 6 poin dari Parma yang menempati puncak klasemen. Jai Ijaz sendiri sejauh ini sudah tampil sebanyak 9 pertandingan bersama Venezia FC di Seri B 2023-2024. Pemain berusia 23 tahun tersebut terakhir tampil memperkuat Venezia FC pada pekan ke-9 Seri B 2023-2024 kontra Parma. Tercatat Jai Ijaz bermain penuh dan membantu Venezia FC menang 3-2 atas Parma. Selain itu dia absen karena cedera okulasi vena retina seperti dilansir dari Transfermarkt. Kehadiran pemain berpostur 191 cm itu semakin menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Sebelumnya sudah ada sejumlah pemain keturunan yang beroperasi di sektor pertahanan skuad Garuda seperti Sandy Walsh, Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Sain Patinama. Sementara itu Nathan Joaon yang seharusnya juga diambil sumpah kewarganegaraan bersama dengan Ijaz berhalangan hadir. Sebenarnya bukan hanya Jai Ijaz yang diundang untuk menjalani upacara sumpah WNI, namun juga Nathan Joaon, tulis PSSI. Hanya saja pemain Swansea City itu berhalangan hadir karena masih ada urusan dengan klubnya, sambung pernyataan itu. Berdasarkan jadwal terdekat, Swansea City akan melawan Coventry City Sabtu 30 Desember 2023 dan West Brom Albion pada Senin 1 Januari 2024. Nathan Joaon sendiri sejauh ini belum mencatatkan debutnya bersama Swansea City. Pemain berusia 23 tahun tersebut hijrah ke Swansea City pada Agustus 2023. Sebelumnya dia berseragam klub asal Belanda Excelsior Rotterdam sejak Juli 2019.